Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Phil Mary Lapasau MA sebagai dosen pengampu. Yang saya cintai dan banggakan anggota kelompok satu yaitu Kak Ali Fikri dan Kak Abdillah Sidik dan saya sendiri Hadi Santoso. Di sini kelompok satu kami akan mempresentasikan sejarah perkembangan psikolinguistik. Silahkan disimak baik-baik dan selamat menikmati. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bahasa itu adalah keterampilan yang sangat luar biasa rumit dan hanya manusia yang mampu berbahasa. Selain dari manusia, hewan itu tidak bisa berbahasa. Kemampuan bahasa adalah kemampuan bawaan yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir dan berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan seperti layaknya bertumbuhnya rambut, kuku, payudara, dan anggota tubuh yang lain. Jadi berkembang dan bertumbuh seiring dengan bertambahnya waktu. Adapun bahasa dapat dikaji secara dua hal. Yang pertama, internal, yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan struktur wacana atau semantik. Yang kedua, bahasa dapat dikaji secara eksternal, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor di luar bahasa, misalnya faktor sosial, etnis, psikologi, dan lain sebagainya. Dari sini muncullah berbagai macam aliran bahasa atau linguistik seperti psikolinguistik, sosiolinguistik, neurolinguistik, kemudian ada juga biolinguistik, dan lain sebagainya. Psiko dan linguistik merupakan ilmu yang berbeda, namun objek formalnya sama, yaitu bahasa. Sedangkan objek materialnya berbeda. Linguistik itu membahas struktur bahasa, sedangkan psikologi yaitu acuannya adalah perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Banyak bagian objeknya yang dikaji dengan cara sama dan dengan tujuan yang sama, walaupun dengan teori yang berlainan. Jadi, kerjasama kedua ilmu dapat memperoleh kajian yang lebih baik. Menurut Darjo Wijojo, beliau ini adalah seorang pakar linguistik di Indonesia yang telah berkiprah banyak baik di dalam maupun di luar negeri. Yang namanya terkenal sebagai salah seorang penulis buku yang banyak yang berpengaruh. Salah satu bukunya yaitu Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Di situ disebutkan bahwa sejarah psikolinguistik dapat dibagi menjadi 4 periode. Tahap pertama atau periode pertama formatif, tahap kedua linguistik, tahap ketiga kognitif, dan tahap keempat adalah tahap teori psikolinguistik. Adapun penjelasannya akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah tahap formatif. Sebelum pertengahan abad 20, yaitu awal abad 20, sudah nampak ada benih-benih munculnya psikolinguistik, yaitu ada seorang psikolog Jerman yang bernama Wilhelm Wundt punya pendapat bahwa bahasa itu dapat dijelaskan dengan dasar-dasar prinsip psikologi. Sehingga yang dahulu mulanya bahasa itu ditinjau dari segi aspek estetik kemudian menjadi ilmiah. Nah, kemudian pada pertengahan abad ke-20, John W. Gardner, psikolog dari Carnegie Corporation Amerika, menggagas hibridisasi atau penggabungan psikologi dan linguistik.
Lalu pada tahun 1951 dikembangkan oleh John B. Carroll yang mana menyelenggarakan seminar di Universitas Cornell untuk merintis keterkaitan kedua ilmu itu. Lalu berkembang pada tahun 1953 di Universitas Indiana dikembangkan dengan hasil ahli ilmu jiwa dan bahasa melakukan penelitian yang terarah pada kaitan dua ilmu. Dengan terbitnya buku psikolinguistik yang berjudul A Survey of Theoretical Research Problem yang disunting oleh Charles E. Osgood, dan pada saat itulah istilah psikolinguistik pertama kali dipakai. Yang kedua adalah tahap linguistik. Pada tahun 1957, perkembangan ilmu linguistik yang semula berorientasi pada aliran behaviorisme beralih kepada mentalisme atau natisisme. Yang mana semula aliran behaviorisme itu beranggapan bahwa manusia itu berbahasa karena adanya stimulus dari luar, diajarin, dilatih, dan baru dia bisa berbahasa. Dan itu berlawanan dengan teori mentalisme atau nativisme yang mana beranggapan bahwa manusia itu sudah memiliki kecerdasan bahasa bawaan, sudah memiliki kemampuan bahasa bawaan. Nah, kemudian dengan diterbitkannya buku yang dikarang oleh Chomsky yang berjudul Syntactic Structures, dan yang mana dalam buku itu mengkritik tajam terhadap teori behavioristik yang dikarang oleh B.F. Skinner. Nah, kemudian dengan dikarangnya buku itu, Chomsky itu membuat psikolinguistik itu sebagai ilmu yang banyak diminati orang, semakin berkembang. Dan pandangan Chomsky ini tentang universal bahasa makin mengarah kepada pemerolehan bahasa. Nah, kesamaan strategi ini yang digagas oleh Chomsky didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik. Yang mana dalam ilmu neurolinguistik itu dibahas manusia itu memiliki otak yang beda dengan primitif, baik itu struktur ataupun fungsinya. Jadi di dalam otak manusia itu ada otak yang mana di situ khusus untuk bahasa. Nah, jadi di dalam teori neurolinguistik ini sudah terprogram secara genetik bahwa bahasa itu tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Sama halnya dengan tumbuhnya rambut, kuku, payudara, dan manusia itu lahir dibekali oleh faculty of mind atau bekal kodrati yang dinamakan kecerdasan bahasa tadi. Inilah ilmu neurolinguistik yang juga mendukung dari gagasan Chomsky. Dan juga pada tahun 1967 Lenneberg dalam teorinya biolinguistik juga mendukung teori dari Chomsky. Yang mana dalam teori biolinguistik ini menyatakan bahwa secara struktur biologi, yakni manusia itu memungkinkan untuk bisa berbahasa dari bentuk lidah, bentuk mulut, bibir, kelenturan lidah, dan juga struktur organ yang lain itu mendukung manusia untuk bisa berbahasa. Kemudian tahap ketiga, tahap selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kak Sidik. Dipersilahkan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap kognitif. Dalam buku Jaryo Wijoyo, sama-sama kita tahu bahwa Profesor Jaryo Wijoyo adalah salah seorang pakar bahasa yang telah banyak berkiprah baik di dalam maupun di luar negeri.
Beliau mendapatkan gelar PhD dalam bidang bahasa Inggris secara cum laude dari Universitas Georgetown, Amerika Serikat, dan beliau juga salah seorang profesor di universitas di Hawaii. Beliau menjelaskan mengenai tahapan kognitif. Pada tahapan ini, peran biologi pada sebuah bahasa sangatlah penting. Kenapa? Karena biologi merupakan dasar di mana bahasa itu dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, Chomsky dan Lundberg menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bahasa seseorang akan terkait secara genetik dengan perkembangan biologisnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh Bapak Ali Fikri. Dipersilakan. Terima kasih Pak Sidik. Kita masuk ke tahap teori psikolinguistik. Pada tahap terakhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lain, karena pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia banyak menyangkut cabang ilmu lain. Perkembangan disiplin ilmu psikolinguistik telah melangsang Mehler dan Noizet untuk menulis artikel First Une Model Psycholinguistic de Lecture di tahun 1974 yang dimuat di Textes pour une Psycholinguistique. Mudah-mudahan saya mengucapkannya dengan benar. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ada 3 generasi perkembangan psikolinguistik, yaitu psikolinguistik generasi pertama, psikolinguistik generasi kedua, dan psikolinguistik generasi ketiga. Untuk lebih mengenal psikolinguistik, kita bisa melihat beberapa para ahli dalam psikolinguistik. Di antaranya yang mungkin lebih menonjol daripada yang lain-lain adalah 1. Edward Sapir, 1884 sampai 1939. Beliau adalah seorang antropolog linguistik Amerika berpendapat bahwa bahasa dan budaya saling mempengaruhi. Dan yang ahli yang selanjutnya adalah Noam Chomsky, lahir tahun 1928. Di antara psikolinguistik yang lain, mungkin ini yang lebih terkenal di antara yang lainnya juga. Beliau adalah seorang ahli linguistik Amerika, mengembangkan teori tata bahasa generatif. Chomsky berpendapat bahwa bahasa manusia adalah kemampuan bawaan yang diwariskan dari orang tua. Yang selanjutnya adalah Alan Baddeley, lahir 1934. Seorang psikolog Inggris, mengembangkan model memori bekerja Baddeley. Model ini terdiri dari 3 komponen, yaitu eksekutif, loop fonetik, dan papan sketsa fisiospasial. Salah satu tambahan dari kami adalah periode sekolah psikolinguistik kontemporer. Kenapa kami menambahkan ini? Antara lain adalah perkembangan teknologi seperti penggunaan komputer dan neuroimaging telah memungkinkan psikolinguistik untuk mempelajari bahasa secara mendalam. Hal ini mungkin suatu hal yang baru buat kita, yaitu adalah perkembangan AI dalam dunia teknologi sekarang. Karena AI bagaimanapun juga telah banyak dipakai oleh masyarakat umum dan akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana cara manusia berbahasa. Yang kedua adalah perkembangan teori seperti teori kognisi sosial dan teori sistem telah memberikan perspektif baru dalam memahami bahasa. Yang terakhir, perkembangan penelitian seperti penelitian tentang bahasa anak-anak, bahasa bilingual, dan bahasa komputer telah memperluas cakupan psikolinguistik. Kami menekankan di sini adalah bahasa komputer. Seperti yang saya singgung sebelumnya, teknologi AI, artificial intelligence sangat masif, sangat besar pengaruhnya pada kehidupan kita saat ini. Bahkan
developer luar sudah mulai berlomba-lomba untuk mengembangkan ini, terlebih dari raksasa industri seperti Google dan Microsoft. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan ini harus kita kawal bersama, kita pahami bersama sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari teknologi ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan apa yang kami dapat dalam buku Sunjoyo Darjo Wijoyo pada halaman 2 sampai 9. Yang pertama, pengertian psikolinguistik menurut beliau. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Secara umum, secara rinci, psikolinguistik mempelajari 4 topik utama. Yang pertama, komprehensi, yakni proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Mungkin ini saya berpendapat bahwa hal ini didapat manusia dari dia kecil sampai dewasa. Dan yang kedua adalah produksi, yakni proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat berujar seperti apa yang kita ujarkan. Dalam hal ini saya berpikir bahwa pengalaman hidup, pergaulan, dan lain sebagainya bisa mempengaruhi kita dalam berbahasa. Karena kita berinteraksi dengan mereka, maka level bahasa kita bisa berubah atau menurun tergantung apa yang kita alami. Dan ini mungkin nanti kita akan pelajari dalam psikolinguistik ini. Yang ketiga adalah landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Biologis dan neurologis mungkin ini berkaitan dengan badan kita dan bagaimana otak kita mendapatkan pengetahuan sehingga ini mempengaruhi berbahasanya seseorang. Dan yang terakhir adalah perolehan bahasa, yakni bagaimana anak memperoleh bahasa mereka. Nanti di bab-bab yang selanjutnya mungkin kita akan mempelajari SLS atau mempelajari hal-hal lain yang mempengaruhi seorang anak bisa mendapatkan bahasa mereka. Dan ini juga salah satu kajian dalam psikolinguistik kita kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Ali Fikri dan Pak Hadi serta Pak Sidik selesai sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi, berpendapat atau beropini dan berbagi ide serta unek-uneknya di sini, kami persilakan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.